Ya. Jelas, Baik. Ibu. Untuk pertemuan malam ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, berarti ini adalah masuk ke materi akuntansi keuangan ya, yang bonus itu. Oke. Berbicara mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu apa sih gitu kan? Ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, ketika kita mempelajari suatu ilmu, kosongkan dulu otak kita buat menerima ilmu baru. Rekonsiliasi bank itu merupakan daftar transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Ada kata kunci di sini. Rekonsiliasi. Kenapa ada rekonsiliasi? Faktor utamanya adalah ketidakcocokan saldo antara catatan bank sama catatan perusahaan. Kenapa ada hubungan antara bank dengan perusahaan? Karena setiap perusahaan pasti menyimpan uangnya di bank. Karena setiap transaksi perusahaan besar itu pasti melibatkan perbankan untuk transaksi keuangannya. Maka di sini ada yang namanya rekonsiliasi bank. Ketika ada ketidakcocokan saldo akhir kas pada pencatatan bank dan pencatatan perusahaan, di situ akan terjadi yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu penyesuaian. Kalau di jurnal penyesuaian, kita kan tidak ada penyesuaian mengenai kas ya. Hanya ada mengenai akun-akun yang akrual, tangguhan, penyusutan, piutang. Tapi kalau untuk kas, ada penyesuaian yang khusus, yaitu namanya rekonsiliasi bank. Menyesuaikan apa aja? Nah, nanti ketika ada transaksi yang diinput 2 kali, ketika ada transaksi yang tidak terinput, ketika ada kesalahan mencatat, itu yang menyebabkan ketidakseimbangan saldo atau ketidaksesuaian antara saldo akhir di bank misalkan ada 10 juta, tapi perusahaan mencatat malah ada saldo akhir senilai 15 juta. Artinya di situ ada ketidakcocokan atau nggak seimbang saldonya, saldo akhirnya. Kita berbicaranya adalah saldo akhir kas. Kemudian, rekonsiliasi itu terdapat perbedaan atau penyebabnya ya. Penyebabnya itu terdapat perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Itu penyebab terjadi adanya rekonsiliasi. Makanya, ketika suatu transaksi, misalkan kita menyetorkan uang ke bank, tapi banknya pas mau tutup kas, sudah tutup kas. Artinya nanti transaksi penyetoran uang ke bank, itu bakal di-input atau diakui sebagai transaksi di banknya di kemudian harinya. Karena kalau di perbankan, punya sistem atau punya waktu transaksi. Jadi dari jam berapa buka kas, dari jam berapa sampai jam berapa tutup kasnya. Nah, itu berhubungan sama hal-hal itu. Yang kedua, adanya kesalahan pencatatan. Berarti kalau salah mencatat, nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Bisa aja lebih kecil nanti pencatatannya itu. Bisa aja lebih besar nominal yang kita catat di perusahaan. Kemudian, saya simpan di sini aja. Alasan ya, kita berbicara alasan. Alasan terjadinya perbedaan catatan deposan dan laporan bank. Deposan itu kita sebagai perusahaan. Deposan itu. Yang pertama, cek yang belum dicairkan atau outstanding check. Nah, kita berbicaranya setiap akhir periode atau setiap tutup buku perusahaan. Misalkan kita mau nyusun laporan keuangan per akhir bulan. Akhir bulan Januari misalkan. Akhir bulan Januari kan 31 ya. Jadi rekonsiliasi bank itu terjadi setiap akhir periode akuntansi. Maka kita berbicaranya, cek yang belum dicairkan itu maksudnya adalah ketika kita yang sebagai penerima cek atau kita sebagai pemberi cek. Itu alasan terjadinya
terjadi perbedaan catatan antara deposan sama laporan bank. Maksudnya gimana? Saya analogikan dulu. Perusahaan A akan, misalkan di sini siapa ya? Nur Hapipah misalkan. Nur Hapipah itu perusahaan A. Kemudian transaksinya menggunakan bank Mandiri misalkan. Seluruh kegiatan perusahaan pakai rekening bank Mandiri. Kemudian di sini atau bank BCA lah, BCA. Di sini terjadi Nur Hapipah itu menerima pelunasan piutang dari pelanggannya menggunakan cek misalkan. Kemudian Nur Hapipah itu karena sudah mengetahui bahwa tanggal akhir bulan ini menerima cek dari pelanggan untuk pelunasan senilai 10 juta misalkan, di perusahaan sudah diakui sebagai penerimaan. Tapi uangnya belum ada. Tapi di catatan akuntansi sudah diakui adanya penerimaan atau adanya pelunasan. Berarti di situ ada penambahan kas. Nah, yang jadi permasalahan adalah bukan uangnya yang ada dan tidak ada, bukan. Kita bukan berbicara masalah uang yang fisiknya. Tetapi kita berbicara mengenai pencatatan akuntansinya di sini untuk rekonsiliasi bank. Jadi mindset kita difokuskan dulu ke catatan akuntansi untuk rekonsiliasi itu. Bukan berbicara kasnya kemana, ada atau enggak, bukan. Ya, berbicara pencatatan. Nah, ketika kita sudah ada di posisi akhir bulan dan kita mau tutup buku, kita sudah melakukan perekapan seluruh transaksi misalkan, dan cek itu sudah diakui sebagai penerimaan per akhir bulan misalkan. Nah, sedangkan di bank belum ada dong penambahan, belum tercatat, karena bank belum tahu adanya transaksi tersebut. Maka itulah yang akan terjadi, nggak seimbang. Kita udah mengakui tapi bank belum mengakui. Nanti gimana hubungannya? Nanti kita akan pelajari dari studi kasus. Kemudian yang kedua ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Kalau yang tadi kita sebagai penerima cek ya, begitupun sebaliknya sebagai yang pemberi cek. Yang kedua ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Ada setoran yang belum dicatat oleh bank itu ketika kita misalkan mau menyetorkan uang hasil transaksi akhir periode. Pas akhir bulan mau nyetorin uang karena uang di perusahaannya sudah terlalu banyak kasnya, akhirnya mau disetorkan ke bank misalkan. Tapi ternyata banknya keburu tutup kas. Akhirnya di situ ada terjadi perbedaan waktu. Bukan berarti bank tidak akan menerima uangnya, tetapi secara akuntansi nanti bank akan mencatat di kemudian hari karena sudah tutup kas. Kemudian ada biaya administrasi bank di sini yang menyebabkan ketidakseimbangan saldo. Bank mencatat adanya pengurangan biaya administrasi bank untuk si deposan, itu kan auto debit ya, otomatis ya, karena by system. Sedangkan perusahaan itu nggak tahu misalkan adanya pengurangan uang atau auto debit dari transaksi biaya admin ini. Setiap akhir periode perusahaan belum ngecek misalkan. Artinya di situ pasti ada ketidakseimbangan dong. Di rekening koran sekian, tapi berdasarkan pencatatan kita berbeda lagi. Itu yang ketiga penyebabnya. Yang keempat ada penerimaan yang dicatat langsung oleh bank. Nah, posisinya bank yang udah mencatat, tapi perusahaan yang belum mencatat. Yang selanjutnya ada cek kosong. Cek kosong itu bukan berarti di rekeningnya nggak ada uang sama sekali, tapi istilah akuntansinya adalah cek tidak cukup dana. Jadi nggak cukup. Misalkan kita ngasih cek ke orang buat pelunasan utang 100 juta, tapi di rekening cuma ada 90 juta. Itu artinya cek kosong. Jadi nggak cukup dananya. Yang terakhir ada kesalahan. Itu yang jelas ya kalau kesalahan. Entah itu salah mencatat dari segi nominal, atau dari segi pengakuan, penerimaan malah ditulis pengeluaran. Itu udah menjadi kesalahan. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan saldo secara pencatatan akuntansi.
Selanjutnya, ini ada contoh laporan bank. Jadi yang kita sesuaikan itu adalah laporan bank itu yang kayak gini bentuknya. Rekening koran. Informasi mutasi rekening kita. Nah, kalau ini kan udah by sistem kan ya. Jadi apa-apa seluruh transaksi yang masuk rekening itu udah otomatis kecatat. Meskipun perusahaan belum tahu. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah banknya udah nyatet, kadang perusahaannya belum. Perusahaannya udah nyatet, tapi banknya belum. Baik itu secara pengeluaran atau penerimaan uang. Jadi, kalau kata sound TikTok, meributkan hal yang itu saja gitu. Emang itu aja. Kasus di rekonsiliasi bank. Nah, kita masuk ke sini. Format rekonsiliasi. Sebenarnya ada 2. Ada yang 2 kolom, ada yang 4 kolom, ada yang 3 deh. 2 kolom seperti ini, ada yang 4 kolom dan ada yang 8 kolom. Cuman yang 8 kolom agak berbeda. Nah, untuk pemula, belajar mengenai yang format ini dulu, yang mudah. Yang terpenting adalah pola pikir atau mindset tentang rekonsiliasi banknya udah paham. Format bakunya seperti ini. Ada saldo perusahaan, ada saldo menurut rekening koran. R perkait itu rekening koran atau saldo menurut catatan bank. Nah, nanti ada pos yang ditambah dan ada pos yang dikurangi. Ada ditambah bagi bank juga dan dikurangi bagi bank. Yang ditambah di sisi perusahaan ada apa aja? Penerimaan yang sudah dicatat sama bank, perusahaan belum mencatat. Ini otomatis masuk ke saldo perusahaan sebagai penambah. Kemudian contoh yang kedua ada yang menjadi pengeluaran di saldo perusahaan. Ketika pengeluaran yang sudah dicatat sama bank tapi perusahaan belum mencatat. Kemudian ada koreksi kesalahan. Kalau koreksi kesalahan itu tergantung siapa yang salah nyatet. Dan lebih nyatet atau kurang nyatet. Kemudian penerimaan atau pengeluaran yang salahnya. Nanti kita akan pelajari di studi kasus ya. Kemudian format yang selanjutnya di sini ada yang ditambah di sisi bank. Apa yang ditambah di sisi bank? Ketika ada transaksi penerimaan yang sudah dicatat perusahaan tapi bank belum nyatet. Artinya bank harus menambahkan saldo di situ. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan nanti kondisional. Kemudian ada pengeluaran yang sudah dicatat perusahaan tapi bank belum mencatat. Artinya Nur Hafifah itu udah nyatet pengeluaran tanggal akhir bulan itu misalkan senilai 10 juta. Tapi banknya karena udah tutup buku duluan, udah tutup kas duluan, udah menutup transaksi, artinya di situ ada perbedaan di tanggal 30 itu. Makanya itu ada terjadi rekonsiliasi. Ini formatnya. Kemudian, langkah-langkah rekonsiliasi bank. Yang pertama, bandingkan setiap setoran yang tercantum pada laporan bank dengan setoran yang belum tercatat yang termasuk dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan bukti setoran dan catatan setoran lainnya. Artinya, seluruh transaksi atau seluruh bukti transaksi, biasanya kalau lagi rekon ya, ada rekening koran, kemudian kita di perusahaan itu ngumpulin semua transaksi-transaksi ke Bindex ya. Biasanya di Bindex bukti transaksi itu udah disusun rapi, udah disimpan di satu Bindex supaya kalau misalkan ada rekonsiliasi itu gampang nyarinya. Sebelah mana yang udah dicatat atau yang belum tercatat. Kemudian tambahkan setoran yang belum dicatat oleh bank ke saldo kas menurut laporan bank. Artinya di sini adalah ketika ada setoran yang belum dicatat sama perusahaan, harus menjadi penambah bagi bank. Ketika ada setoran perusahaan, artinya setoran perusahaan. Misalkan di sini Nur Hafifah adalah perusahaannya, kemudian Salsabila adalah banknya. Nur Hafifah itu menyetorkan uang ke bank. Plak udah disetorin, udah diterima sama Salsabila, tapi kan banknya udah tutup ya posisinya. Kemudian uangnya udah disimpan di bank. Tapi di inputnya kemudian hari.
Nah, Nur Hafifah otomatis pada saat akhir periode, itu pasti udah nyatet bahwa senilai sekian sudah disetorkan ke bank. Artinya kalau sudah disetorkan ke bank, uangnya sudah ada di bank, perusahaan Nur Hafifah pasti udah nyatet sebagai setoran ke bank. Nah, kalau setoran ke bank artinya kita sebagai perusahaan pasti udah, dari tabungan 10 juta, udah ditambah lagi 10 juta, berarti saldonya pasti udah jadi 20 juta dong. Ketika kita setor. Pasti suka gitu kan kalau nabung ya ke bank, pasti kita ngitung sendiri kan. Nah, masalahnya di sini, di catatan akuntansi, bank belum mencatat. Artinya, dari saldo 10 juta, di Nur Hafifah, pasti udah jadi 20 juta. Tapi di bank masih 10 juta, karena yang 10 juta tadi belum di-input. Itu untuk yang poin pertama. Paham posisinya? Analoginya? Oke. Di sini, RR Entrepreneur ingin merekonsiliasi laporan bulanan bank per tanggal 31 Juli 2020. Dengan catatan menurut bank, ada 3.359,78 dolar. Di sini catatan menurut bank. Sedangkan menurut saya, kas saya itu hanya ada 2.549,99 dolar. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Masalah awalnya itu. Nggak seimbang saldonya. Atau nggak sama saldonya. Menurut bank segini, tapi kok saya segini ya? Apa yang salah ya? Pasti ada tanda tanya seperti itu kan? Akhirnya dicari tahu selama satu periode itu. Disamain transaksinya. Oh, ternyata ketahuan. Ini yang belum terinput. Kemudian ini yang terinput 2 kali sehingga saldo saya lebih misalkan. Ini yang belum terinput. Kemudian ada pengeluaran yang belum diakui. Ada penerimaan yang belum ditambahkan. Itu aja masalahnya. Nah, sekarang ketika ada setoran sebesar 816,20 dolar tidak muncul di laporan bank. Tadi bahwa poin pertama, ketika ada setoran yang belum dicatat sama bank, berarti harus bertambah di bank atau di perusahaan? Di bank, Kak. Di bank, betul. Setoran deposan, ceritanya itu. Senilai segini. Belum dicatat sama bank itu. Dengan alasan satu dan lain hal, misalnya. Belum muncul di laporan rekening koran. Artinya kalau belum muncul, artinya kan belum ada, belum dicatat. Tapi uangnya udah ada di bank. Maka ketika ada transaksi seperti ini, ada kasus seperti ini, itu wajib ditambahkan di saldo menurut bank. Wajib ditambahkan di saldo menurut bank. Kalau sudah ditambahkan gimana? Apakah sudah selesai? Belum. Sampai saldonya seimbang. Pas udah ditambahin, saldonya masih belum seimbang ini. Apalagi ya yang masih salah. Apalagi yang belum sesuai. Kita cari lagi terus, cari sampai saldo saya seimbang. Kalau masih belum seimbang, artinya masih ada yang salah dan harus kita cari terus. Sebagai catatan teman-teman semua, ini, ketika ada setoran sebesar berapapun, ketika posisinya perusahaan sudah mencatat, banknya belum mencatat, artinya harus ditambah di kolom bank. Oke? Oke tidak? Kak, izin Boleh. tadi kan kata kakak, kalau perusahaan atau deposan itu udah catat, setoran yang kita setorkan ke bank, sedangkan banknya belum mencatat, kita harus buat ditambahkan di kolom setoran yang belum dicatat oleh bank. Itu maksudnya kita buat buku sendiri gitu sebagai perusahaan, Kak? Ada bukunya, catatan yang belum dicatat oleh bank gitu, atau gimana, Kak? Kita membuat
laporan rekonsiliasi kan? Artinya kalau rekonsiliasi kita yang membuat. Rekonsiliasi itu kita yang membuatnya. Kemudian yang menjadi dasar perhitungannya adalah rekening koran ini. Kita pasti download itu kan, download laporan mutasi rekening kan di M-Banking. Nah, ternyata setelah kita lihat misalkan di akhir bulan itu, waduh, saldonya kok segini. Tapi di catatan kita di sistem perusahaan saldonya segini. Artinya itu yang nggak seimbang. Dan tadi pertanyaan Rida, siapa yang membuat laporan rekonsiliasi? Yang membuatnya adalah deposan. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan deposan sendiri. Seperti itu. Berarti dicatat di format sesuai masing-masing deposan punya gitu ya, Kak ya? Iya. Nah, ya. Baik. Terima kasih, Oke. Kak. Kom, izin bertanya. Boleh. Jihan, mana filternya? Lagi up dulu. Oke. Gimana? Iya, ini kan misalkan kita lagi rekonsiliasi bank itu, Kak. Itu berarti kita ngomong langsung sama tellernya gitu ya, Kak? Atau Enggak. kayak gimana, Kak? Nanti kita ini sendiri bikin dulu rekonsiliasinya. Nah, nanti kalau sudah ketahuan yang sudah enggak sesuainya, baru kita lapor ke bank. Gitu. Oh, berarti Kalau misalkan ada yang hubungannya dengan laporan bank. Kalau misalkan kesalahannya ada di kita, ya itu nggak perlu. Kesalahannya ada di kita semua gitu. Misalkan bank udah lengkap nyatet tapi kita yang salah, itu nggak perlu. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, ada rekening koran yang belum muncul, artinya kan kita harus nelpon ke bank. Ada nominal sekian yang belum muncul di rekening koran, artinya belum ditambahkan saldonya. Itu harus lapor tentunya. berarti dari pihak banknya sendiri dia ngirim data rekonsiliasi banknya ya, Kak ya? Nanti pasti ada verifikasi. Tanggal berapa setor, bukti transaksinya misalkan. Terus seberapa nominalnya. Nanti itu ada verifikasi antara pihak perusahaan sama pihak banknya. Oh, oke, Kak. Oke. Kasih, Kak. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan di poin ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Tadi langkah 1 ya. Dan masih itu aja. Yang penting teman-teman tahu konsep, tahu poin, tahu konsep. Udah. Tadi itu konsep yang pertama apa? Ketika apa posisinya? Ketika ada setoran. Kak izin menjawab. Boleh? Ketika adanya ketidaksesuaian rekonsiliasi antara perusahaan atau deposan dengan bank yang posisinya itu yang belum dicatatnya oleh bank. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Rida. Betul ya. Ketika setoran perusahaan sudah mencatat, tapi bank yang belum mencatatnya. Itu harus di mana? Harus ditambah di sisi bank. Gitu. Kemudian yang kedua sekarang. Bandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang masih beredar pada rekonsiliasi sebelumnya dan dengan cek yang dicatat dalam pembukuan. Kemudian, apa teknisnya, seperti apa? Kurangkan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo kas menurut laporan bank. Kita langsung ke kasus. Kasusnya adalah di sini 3 cek yang diterbitkan selama periode tersebut atau periode berjalan belum muncul di laporan bank. Nomor 812 sekian dolar. Kemudian ada 3 cek ya. 812, 878 sama nomor 883 dengan nominalnya masing-masing. Nah, di sini kita posisinya adalah kita sebagai pemberi cek atau orang yang atau pihak yang mengeluarkan cek. Kalau pihak yang mengeluarkan cek berarti kita sebagai pembayarnya. Kepada siapa? Kepada orang lain. Contoh kita bayar utang atau bayar apapun itu yang pakai cek. Ternyata 3 cek tersebut masih belum dicairkan. Nah, walaupun belum dicairkan sama pihak yang penerima cek, misalkan saya balik lagi ke Nur Hapipah. Nur Hapipah itu adalah perusahaan. Kemudian tadi Rida adalah banknya misalkan. Kemudian ada Melisa. Melisa sebagai pihak ketiga yang menerima cek dari Nur Hapipah.
Nah, Nur Hafifah sebagai perusahaan karena sudah mengeluarkan cek ini, yang 3 ini, artinya sudah mencatat sebagai pengeluaran. Tapi masalahnya, Melisa itu belum mencairkan sampai akhir bulan itu. Dengan alasan satu dengan yang lainnya. Otomatis Rida sebagai bank, gimana mau ibaratnya mengurangi kas. Sedangkan Melisanya aja belum mencairkan gitu. Nah, secara pencatatan harus dikurangi di bank. Karena apa? Karena suatu hari pasti Melisa akan mencairkan ceknya. Gitu. Bisa ya? Coba ada Kak, pertanyaan dulu nggak? Kak, Gimana? jadi kan ini kan tadi bilangnya kalau apa cek yang belum dicairkan itu harus dikurangi di banknya kan, Kak. Hmm, Misalnya ini pihak yang misalnya kita sebagai perusahaan tuh kita memberikan cek kepada pihak ketiga gitu kan, Kak. Terus pihak ketiga ini kayak nggak mencairkan ceknya sampai udah melewati periode akuntansinya itu gimana, Kak? periode akuntansi siapa? Periode akuntansi perusahaan. Jadi misalnya kayak dia udah dikasih cek tapi nggak dicairkan gitu loh, Kak. Terus solusinya itu gimana kan? Bank mau mengurangi saldo juga nggak bisa, sedangkan di kita saldonya di perusahaan itu saldonya juga udah berkurang gitu. Sedangkan pihak yang menerima cek itu dia nggak mencairkan gitu. Oke. Kalau kita ada posisinya seperti itu pasti ada verifikasi ulang lagi. Ini nanti kan pasti menghubungi pihak perusahaan Nur Hafifah sama perusahaannya Melisa. Kenapa ceknya belum dicairkan? Kapan akan dicairkan? Tanggal sekian nanti setelah ada verifikasi baru kita di laporan rekonsiliasi ya. Di laporan rekonsiliasi, bukan di rekening korannya. Kita bedakan dulu. Rekonsiliasi yang mencatat adalah Nur Hafifah. Ya. Kemudian untuk Melisa, ketika ada cek belum dicairkan, artinya kan nggak bisa mengurangi saldo kasnya Nur Hafifah kan? Ya. Tapi suatu saat nanti Melisa pasti mencairkan. Baru kasnya akan benar-benar dikurangi di rekeningnya Nur Hafifah. Di kasus rekonsiliasi ini, kita berbicara pencatatan. Artinya yang nyatet rekonsiliasi siapa? Adalah pihak Nur Hafifah, bukan bank. Maka ketika Nur Hafifah mau mencatat dikurangi di kolom bank ataupun enggak, kasnya bakalan tetap segini, kasnya tetap bakalan segini saldonya. Jadi kita berbicara bukan uangnya sudah atau belum, tapi secara pencatatan akuntansi, karena kita sudah mengakui pengeluaran, artinya kita harus mengakui juga di catatan bank bahwa itu suatu saat nanti bakal berkurang. Jadi laporan akhir periodenya harus dicatat seperti ini, seperti itu. Paham nggak? Masih bingung nggak? Barusan yang bertanya, Ami? Udah paham sih, Kak. Jadi intinya itu kita cuma mengkonfirmasi ke bank apa yang berbeda gitu aja kan, Kak. Ya, Terus sisa bank yang nganuin gitu. iya betul. Sisanya kita direkonsiliasi hanya secara pencatatan aja. Bukan berarti bank harus dikeluarin dulu uangnya, bukan. Saldonya harus dikurangi, bukan. Tapi ini loh pencatatan akuntansi di kita, pengakuan di kita. Supaya apa? Supaya nanti kas yang dilaporkan di laporan keuangan sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi ini. Seperti itu. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Kak, izin bertanya. Boleh? Tadi kan kalau perusahaan udah mencatat, terus bank belum mencatat, itu kan kita masukkan ke laporan belum dicatat oleh bank di format pencatatan rekonsiliasi perusahaan kita. Nah, kalau yang setelahnya ini kan maksudnya tuh kita sudah catat pengeluaran, tapi belum dicairkan sama pihak ketiga tadi, sehingga bank juga belum mencatat pengeluarannya. Nah, terus kalau gini tuh, kan tadi kakak bilang yang penting kita catat tuh nanti suatu waktu itu akan dikeluarkan atau akan ditarik oleh pihak ketiga kan. Itu sama gitu dicatatnya di format rekonsiliasi perusahaan kita juga. Sama, karena kan format rekonsiliasi itu seperti ini. Nah, ini.
Di sini perusahaan X, artinya perusahaan X itu misalkan Nur Hafifah Corporation tadi. Berarti ini adalah laporan rekonsiliasi yang dicatat sama perusahaan Nur Hafifah, bukan sama bank. Bang. Nah, mau kita nyatet apapun di laporan rekonsiliasi ini tidak akan berpengaruh terhadap saldo kas yang ada di bank. Secara langsung. Ini hanya pencatatan saja. Artinya kita mau verifikasi kas kita ini sudah benar atau belum saldonya. Apabila ada kesalahan di perusahaan, kita catat sebagai kesalahan perusahaan. Apabila ada kesalahan pencatatan di bank, nanti kita konfirmasi apa aja yang harus kita konfirmasi ke bank. Seperti itu. Bukan berarti pada saat akhir periode, misalkan karena Melisa belum mencairkan, kemudian perusahaan sudah terlanjur nyatat sebagai pengeluaran, terus tiba-tiba karena Melisanya belum bisa ke bank, belum bisa mencairkan, apakah harus dikeluarkan dulu uangnya dari rekening Nur Hafifah? Jawabannya adalah tidak. Tapi rekonsiliasi bank itu dibutuhkan untuk menyesuaikan pencatatan kas. Seperti itu. Jadi Kak, kuncinya itu dikonfirmasi aja ya. Misalnya tadi untuk yang belum dicairkan, kita tulis juga kita, terus kita juga bilang ke bank bahwa itu suatu saat akan dicairkan gitu. Jadi bank juga ada catatan gitu Kak. Iya, pasti dong kalau yang namanya cek, nggak akan tuh dinanti-nanti kayaknya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Untuk poin 2 ini? Ada Kak. Boleh? Kalau saya itu ada bank garansi. Bank garansi itu pemerintah. Bank garansi itu di bank itu di rekening koran nggak akan tercatat, tapi tiba-tiba saldonya berkurang gitu aja. Selama ini saya cuma bikin voucher kalau itu bank garansi. Bank garansi itu apa, Ibu? Jadi misalkan gini, kita ada proyek sama pemerintah itu minta garansi bahwa kita nanti akan menyelesaikan proyeknya itu sampai selesai. Nah, pemerintah itu minta jaminan, jadi saldo kita itu ditahan gitu, ditahan misalkan 500 juta, 200 juta, ya itu di catatan bank rekening koran tuh nggak ada berkurang, nggak ada ini, tapi tiba-tiba saldonya berkurang gitu. Karena itu saldonya diblokir. Nah, diblokir. Iya. Diblokir. Iya. Itu juga ini ya, pakai rekonsiliasi ya. Tergantung kebutuhannya, Ibu. Kalau misalkan sudah diketahui bahwa ada transaksi seperti itu, berarti yang penting itu perusahaan mengetahui bahwa adanya saldo yang diblokir seperti itu. Kalau ini kan terjadinya transaksi. Iya. Kalau ini terjadinya transaksi, kalaupun nanti misalkan harus dicantumkan di rekonsiliasi bank, apakah boleh? Boleh. Tapi dengan catatan adalah saldo blokir seperti itu. Ya. Tapi kan uangnya benar-benar ada, masih ada. Dan itu yang diblokir itu kita ambil lagi atau nanti setelah selesai proyek dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Iya. Untuk pembayaran di rekening korannya nggak ada ininya, nggak ada keterangan apa hari ini ada pengurangan, hari ini ada blokir, nggak, tiba-tiba saldonya nambah, tiba-tiba berkurang gitu. Iya, karena itu diblokir, artinya kalau diblokir itu dikunci, nggak ada transaksi pengurangan. Kalau di mutasi debit sama kredit kan itu, kalau debit kan artinya pengeluaran ya, kalau kredit kita bertambah saldonya. Nah itu kan nggak ada transaksi apa-apa, hanya diblokir, artinya kalau diblokir itu dikunci. Tapi saldonya tetap ada, cuman hilang secara nominal aja. Tapi uangnya ada, seperti itu. Tapi kalau sama bank itu bisa dilihat. Kalau sama bank ada, tapi kalau di rekening kita itu nggak akan muncul. Pengurangan yang kita terima ini nggak ada. Ya. Sudah jelas, Ibu. Jelas, makasih. Baik, Ibu, sama-sama. Ada lagi? Yang lain? Kak, mau tanya. Boleh. Kak, yang di buku deposan ini kan ada keterangan ditambah penerimaan wesel dan bunga bank itu yang mana, Kak? Yang mana? Yang buku deposan. Oh, ini mah sebagai contoh aja, tapi kita fokusnya ke sini. Fokusnya ke sini. Ini nanti ada. Fokusnya sini dulu. Kak,
maaf ya tadi aku kurang terlalu paham. Kalau berarti ini ceknya kalau misalkan ceknya udah keluar tapi belum dicairin, berarti di bank itu jatuhnya udah dikurangin ya, Kak? Jatuhnya belum. Oh. Karena masalahnya belum dicatat, jadi kita harus catat. Gitu. Saya ulangin ya. Jadi posisinya gini, ada kasus nih, ada satu kasus. 3 cek yang diterbitkan sama Nur Hapipah di periode berjalan ada 3, yaitu ceknya itu nomor 812, nomor 878, sama nomor 883 yang masih beredar. Artinya status beredar itu masih ada di pihak ketiga dan belum dicairkan. Artinya kalau belum dicairkan, otomatis bank belum mencatat adanya pengeluaran. Sedangkan perusahaan ketika ngeluarin cek, itu pasti nyatet sebagai pengeluaran. Jadi inti masalahnya adalah perusahaan sudah mencatat pengeluaran, tapi bank belum mencatat. Bank pun ada alasan. Kenapa belum mencatat sebagai pengeluaran di rekening koran? Karena ceknya belum dicairkan sama pihak ketiganya. Seperti itu. Nah, permasalahannya di akhir periode kita harus nyusun laporan keuangan, sedangkan kasnya ada ketidakcocokan saldo antara saldo bank sama saldo perusahaan. Artinya, kalau terjadi hal seperti itu, kita harus menyusun rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi ini tidak berpengaruh untuk saldo yang ada di rekening. Misalkan saldo yang ada di rekening tadi itu sekian, kemudian saldo menurut pencatatan kita sekian. Tidak secara langsung mempengaruhi, melainkan nanti setelah kita melakukan rekonsiliasi, berarti kan kita menemukan titik temu tuh. Mana yang salah, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah. Nah, itu nanti baru kita konfirmasi lagi apa yang menjadi kesalahannya, siapa saja yang terlibat, di situ baru kita mau konfirmasi. Seperti itu, Jihan. Nah, untuk ketiga cek ini, itu analoginya. Bisa? Pahami? Paham? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi di poin 2 ini yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Boleh. Berarti kan kalau misalnya 3 cek itu belum dicairkan gitu ya, kan berarti otomatis pencatatan di rekening koran sama di buku deposan itu kan tetap beda gitu. Jadi dibiarkan berbeda aja nggak apa-apa. Kalau secara catatan di laporan keuangan dibiarin aja dulu berbeda. Nanti kan sering berjalannya waktu bakal terjadi lagi transaksi. Nanti ada cek yang sudah dicairkan lagi, baru kita membuat laporan lagi. Seiring periode berjalan, kan hari ini tuh bulan apa nih misalkan? Oktober ya. Akhir Oktober kita nyusun rekonsiliasi. Nah, nanti di periode selanjutnya itu pasti ada transaksi lagi tuh yang berhubungan sama kas. Nah, nanti yang masih belum sesuainya itu kita konfirmasi sama pihak yang terlibatnya, baru di situ akan terjadi benar-benar pengurangan dan penambahan kas. Seperti itu. Kalau misalkan untuk yang setoran belum dicatat, itu udah pasti di periode selanjutnya pasti akan ditambahkan saldonya. Kalau untuk yang dicairkan, kalau untuk cek yang belum dicairkan, pasti uangnya akan dikurangi, uang si deposan ini yang ada di bank itu ketika ceknya dicairkan. Jadi kita sekali lagi mindset-nya jangan sama uangnya dulu, tapi mindset-nya untuk pencatatannya aja di rekonsiliasi itu. Seperti itu, Zahira. Nah, berarti walaupun nominalnya itu berbeda antara rekening koran dengan buku deposan itu nggak apa-apa asalkan udah tahu karena penyebabnya itu yang cek yang belum dicairkan itu ya. Ya, dan nanti untuk nominal kas yang dilaporkan di laporan keuangan kita adalah saldo akhir setelah rekonsiliasi. Itu yang benar-benar dilaporkannya. Itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak Rida mau nanya lagi, Kak. Boleh. Jadi kan ini tuh, jadi rekonsiliasi itu dibuatnya tuh di akhir bulan gitu ya, kayak enggak dari awal dicatat gitu. Enggak. Nah, ini penasaran kan. Ya. Rekonsiliasi itu di sini di judul aja. Nih, per 31 Desember. Ya, berarti per artinya bulan per akhir bulan. Ya. Sama halnya, intinya bikin rekonsiliasi itu setiap kita akan membuat laporan keuangan. Itu intinya. Berarti itu sumber datanya dari jurnal umum, Kak, atau gimana? Nggak ada dari jurnal umum, tapi dari bukti transaksi. Oh ya, baik.
kita menyesuaikan bukti transaksi yang ada dengan transaksi yang terjadi di bank, di rekening koran. yang- Jadi keluar yang masuknya tadi- uang gimana? Yang tadi buka Bindex langsung itu ya, Kak ya? Ya, Bukan sistem Bindex. Oh ya. ya. Makasih, Kak. Kalau misalkan kita mau lihat di sistem juga bisa. Oh ya. Ya, itu Kalau aja, Kak. misalkan di sistem udah masih nggak jelas, kita cek. Jadi semakin detail gitu kita ngecek tuh. Kalau misalkan di sistem udah ketahuan, ya udah di sistem aja. Tapi kalau di sistem masih nggak ketahuan, kita biasanya nyari-nyari lagi mana bukti transaksinya. Seperti itu. Tidak. Oh ya, terus ini Kak, tadi kan kata Kakak untuk yang benar-benar dilaporkannya itu setelah adanya rekonsiliasi. Jadi yang sudah sesuai baru dilaporkan. Ya. Artinya sebelum yang sesuai itu ada laporan juga enggak Kak? Yang belum sesuainya gitu dilaporkan atau tunggu Dilaporkan, sesuai? dilaporkan. Ini kan rekonsiliasi, bank rekonsiliasi. Artinya ini adalah laporan rekonsiliasi untuk kas. Seperti itu, Adik. Tapi nanti yang dicantumkan di laporan keuangan adalah nominal kas yang sudah disesuaikan. Gitu. Ya, kasih Kak. Oke. Ada lagi? Kak mau tanya. Boleh. Kak, yang tadi kan aku lanjutin pertanyaan yang tadi kakaknya yang lihat transaksi-transaksi itu, Kak. Nah. Itu maksudnya lihat transaksinya itu transaksi pembelian sama penjualan semuanya gitu ya, kayak kita cek satu-satu. Semuanya dilihat. Semuanya dilihat. Pokoknya ketika ada yang nggak sesuai hubungannya sama apa, nanti kan kita bisa nge-tracking tuh ya. Artinya kalau kita udah berkaitan dengan transaksi dan sudah berkaitan dengan laporan, kita itu bisa tahu. Kalau ini yang salah, berarti kita harus ngecek ini. Kalau ini yang salah, kita harus ngecek itu. Jadi otak kita tuh udah otomatis mana yang harus dicek dan mana yang nggak usah. Jadi nggak dari awal sampai akhir dicek, enggak. Itu Jihan. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Oh, boleh, Sok. Gimana, Kak? Ini berarti kan ketinggalan ya. Oh iya. Oh, yang maksudnya kan ini saldo awalnya memang beda gitu ya. Contoh saldo awalnya gitu. Kan tadi awalnya. Saldo Ketinggalan. awalnya di buku bank sama yang buku deposan itu memang dibuat berbeda gitu. Ini kan sekitar 3.000 sekian dolar ya. Yang saldo awal di buku deposan kan 2.500-an gitu. Itu sebagai contohnya memang selisih itu ya. Oke, terima kasih. Jadi rekonsiliasi bank itu tercipta atau dunia menciptakan rekonsiliasi bank karena kasusnya adalah ada ketidakseimbangan pencatatan atau ada ketidaksesuaian pencatatan antara catatan rekening koran. Rekening koran itu berarti kan catatan menurut bank dan catatan menurut perusahaan. Jadi kenapa saldo awalnya berbeda? Karena ini yang jadi permasalahan di rekonsiliasi bank itu. Sehingga goal orientasi rekonsiliasi bank itu adalah untuk mencari saldo yang sama. Seperti itu. Nah, kita itu di rekonsiliasi bank kalau kita mencari kesalahan boleh. Asal nggak nyari-nyari kesalahan orang lain. Kalau di rekonsiliasi bank, emang kita harus nyari kesalahannya gitu. Seperti itu, Kak. Jadi, kalau bertanya ini kenapa saldonya berbeda, ya memang ini masalahnya. Karena masalahnya di perbedaan itu ya. Iya, kalau misalkan saldonya udah sama, kita nggak perlu nyari. Oh iya. Nanti kan pasti saldo akhirnya ya berbeda pula ya. Enggak, saldo akhirnya pasti sama. Oh pasti sama ya? Iya, saldo akhirnya pasti sama. Ini yang contoh yang di buku bank itu yang ke bawah itu rentetan kesalahannya atau setelah bawahan setelah apa sih bahasanya rekening korannya dilihat itu rinciannya lah bahasanya. Ya, kita membahas kesalahan-kesalahan yang ada di rekonsiliasi bank. Dan ini satu persatu dibahasnya. Jadi belum ada saldo seimbang di sini, belum ada saldo balance antara buku bank sama buku deposan. Nanti kalau udah berakhir baru akan balance. Gitu. Berarti kan memang rekonsiliasi kan nyari di mana ketidakseimbangan itu ya, Mas. Betul. Apa salahnya? Apa yang udah benar? Kalau udah benar berarti nggak perlu dibenerin. Kalau yang masih salah itu yang harus dibenerin. Dicari tahu dulu mana. Betul, dicari tahu dulu.
Ya, makasih. Makasih Oke, tuh Teh ya. nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang nggak paham, mending ditanyain aja daripada diem-diem, tapi nggak paham, nanti nyesel gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang untuk langkah yang ketiga, di rekonsiliasi bank itu, bandingkan memorandum kredit bank dengan ayat-ayat yang terdapat pada jurnal. Memorandum. Artinya memorandum itu bukti transaksi untuk AJP, memorandum itu. Ada yang namanya bukti memorial. Antara bukti dengan jurnal penyesuaian itu harus dibandingkan. Sudah sesuai atau tidak. Kemudian, tambahkan memorandum kredit yang belum dicatat ke saldo kas menurut pembukuan deposan. Kita lihat kasusnya seperti apa. Bank menerima pembayaran wesel sebesar $400 dan bunga sebesar $8 untuk RR Planner. Berarti bank menerima pembayaran wesel. Artinya di sini adalah bank sudah mencatat setoran, tapi perusahaan belum mencatat. Artinya, wesel yang tadi harus ditambahkan di kolom pencatatan perusahaan. Karena uangnya sudah masuk ke bank duluan. Artinya bank yang sudah tahu duluan dan bank yang sudah mencatat duluan. Tapi perusahaan belum mencatat. Nah, secara kalimat yang mudah atau sederhanakan saja kalimatnya, intinya bank udah nyatet, perusahaan belum. Untuk penerimaan si perusahaan itu. Di perusahaan Nur Hapipah, Nur Hapipahnya belum tahu adanya penerimaan atau pembayaran wesel, tapi banknya udah nyatet sebagai penerimaan. Makanya itu harus ditambahkan di kolom saldo perusahaan. Sok, boleh. Analisis dulu. Saya mau minum dulu sebentar ya. Kak, mau nanya. Boleh. Kan itu ada keterangannya bank menerima pembayaran wesel, sedangkan perusahaan kita belum tahu. Itu kita bisa tahu dari mana kalau ada wesel yang masuk ke bank? Kan kita sedangkan tidak tahu apa itu muncul di rekening koran atau bagaimana, Kak? Oke. Jawabannya adalah karena muncul di rekening koran. Kan kita setiap akhir bulan download mutasi rekening koran. Nah, pada akhir periode tersebut misalkan transaksinya ada di tanggal 25. Ada transaksi ini tuh. Nah, tanggal 25 kan perusahaan belum tahu. Perusahaan tahu adanya transaksi ini ketika pas akhir bulan download rekening koran dari banking misalkan. Nah, artinya di situ perusahaan tahu. Oke. Oke, Kak. Oke. Makasih, Kak. Terjawab ya? Ada yang mau bertanya lagi? Sok, silakan. Kak, wesel itu apa ya, Kak? Wesel itu piutang. Piutang wesel. Kalau piutang wesel berarti kita yang menerima, tapi kalau utang wesel kita yang harus membayar. Misalkan Nur Hapipah punya piutang wesel ke Jihan. Artinya Jihan yang harus bayar ke Nur Hapipah. Tapi ketika Nur Hapipah punya utang wesel, artinya Nur Hapipah yang harus bayar ke Jihan. Nah, jadi wesel itu adalah suatu hubungan utang piutang antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Tergantung siapa yang mempunyai kewajiban membayar. Kalau yang mempunyai kewajiban membayar berarti itu statusnya adalah mempunyai utang wesel. Tapi kalau statusnya kita sebagai yang mempunyai pihak yang menjadi penerima wesel, artinya kita mempunyai piutang wesel. Nah, seperti itu. Udah belajar belum tentang piutang wesel? Belum, makanya bertanya juga. Belum. Oke. Udah paham di sini di tahapan ini belum? Ini yang Boleh. 816 dari mana? 800 Yang 408 ya? mana? 408 itu. Buku banknya. Buku banknya yang dicatat 816. Ini jangan dihiraukan. Ini sebagai contoh aja. Contoh format aja. Kita fokus ke satu kasus. Oh, gitu ya. Oh, iya. Oke. Bisa? Paham ini untuk Kamu- ini? Kak boleh Boleh, ke slide boleh. Slide berapa? 12 12. sebelumnya. Ya udah Kak.
Oke. Ya, makasih Kak. Ini yang lain yang diem-diem baik, paham nggak? Coba saya mau cek ah. Kak, ingin bertanya Kak, Boleh, saya mau cek ah. apa Mana ini? penyebab terjadinya? Kak mau bertanya Kak. Boleh silakan. Melisa dari Polmed. Ya, apa yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan antara catatan menurut perusahaan dengan rekening bank, dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank? Apa yang menjadi penyebab terjadinya Perbedaan antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank. Oke, ini jawabannya tadi di slide ini. Ini kesalahannya. Ini si penyebabnya tuh ini nih. Masalahnya tuh ini. Oh, Tadi Melisa telat masuk. iya Kak, saya tadi lagi sholat Kak. Oke, pantesan. Oke, saya jelaskan kembali lagi ya. Jelaskan sekali lagi. Tadi adalah pertanyaannya dari Melisa itu, apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas kita menurut catatan bank. Yang pertama, ketika ada cek yang belum dicairkan. Oleh siapa? Entah itu oleh kita sebagai penerima atau oleh orang lain sebagai yang menerima cek. Kemudian, setoran yang belum dicatat oleh bank atau deposit in transit bahasa akuntansinya. Kita sudah setor ke bank, tapi bank yang belum mencatat setoran tersebut. Kemudian ada biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank di sini adalah ketika ada auto debit untuk biaya administrasi, kita kan kalau nabung di bank pasti ada biaya admin ya. Nah, perusahaan itu nggak tahu ada terjadinya transaksi itu misalkan belum dicatat intinya. Belum dicatat di adanya pengurangan biaya administrasi bank itu pada saat akhir periode akuntansi. Artinya pada saat kita menyusun laporan keuangan, karena si biaya admin itu belum dicatat, berarti harus dicatat. Kemudian ada penerimaan yang belum dicatat langsung oleh bank. Kalau penerimaan ini misalkan kita udah nyatet penerimaan, tapi bank belum catat. Nah, di sini artinya permasalahannya itu ini nyatet, ini udah, ini belum, ini udah. Masih itu aja masalahnya. Ketika ada perbedaan sudah mencatat dan belum mencatat. Kita berbicara pencatatan, bukan berbicara uangnya ada atau enggak. Itu karena setiap akhir periode uangnya pasti tetap segitu di tabungan kita tuh. Kemudian ada cek kosong. Kalau cek kosong itu ada transaksi menggunakan cek, tapi ketika mau dicairkan, entah itu sebagai kita yang penerima atau kita yang pemberi, pas mau dicairkan di rekening uangnya tidak mencukupi. Contoh, ada di cek itu kita misalkan 100 juta nominalnya, tapi di tabungannya cuma 90 juta. Itu artinya adalah cek kosong atau cek tidak cukup dana, artinya nggak bisa dicairkan. Kemudian ada kesalahan. Kalau kesalahan itu kondisional, tergantung siapa yang melakukan kesalahan, tergantung apa kesalahannya, itu kondisional. Entah itu lebih catat atau kurang catat, itu ada posisinya. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi, untuk penyebab terjadinya rekonsiliasi adalah poin-poin ini. Saya, Melisa. Kak, makasih ya Kak. Oke. Kita lanjut. Tadi itu kita udah sampai poin 3 ya. Poin 3. Sekarang kita lanjut ke poin. Nah. Mana? Result itu ya. Nah, sekarang ini. Kasus selanjutnya, ketika ada bank mengembalikan cek kosong dari salah satu pelanggan perusahaan, Thomas E-Pay, sebesar $300. Cek tersebut adalah pelunasan piutang oleh pelanggan. Artinya di sini kita sebagai penerima. Contoh saya analogikan lagi. Tadi itu siapa? Nur Hapipah. Nur Hapipah itu dapat pelunasan cek dari Jihan. Ya.
Artinya, misalkan tanggal 25, Nur Hafifah menerima cek dari Jihan senilai $300. Artinya pas tanggal 25, Nur Hafifah pasti nyatet sebagai pelunasan. Artinya kalau pelunasan piutang, itu ada kas bertambah. Nah, perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan. Artinya saldonya sudah ditambahkan si 300 ini tuh ke saldo ini. Nah, berarti yang $2.549,99 itu adalah sudah termasuk include nominal $300 ini. Karena pas tanggal 25 udah dicatat sebagai penerimaan. Tapi ternyata pas dicairkan, bank mengembalikan. Berarti kalau mengembalikan, kita nggak jadi nerima uangnya. Tapi posisinya udah dicatat sebagai penerimaan. Baik lagi ya, perusahaan udah nyatat sebagai penerimaan, tapi pas ke bank, pas ke Jihan, Jihan itu mengembalikan. Bu Nur Hafifah, ini ceknya kosong. Ceknya tidak cukup dana. Artinya nggak bisa dicairkan uangnya. Balik lagi tuh. Nggak bawa apa-apa, cuman bawa lembar cek aja. Nah, artinya masalahnya adalah perusahaan sekali lagi sudah mencatat sebagai penerimaan. Pas akhir bulan dicairkan, ceknya kosong. Itu kesimpulannya harus dikurangi di saldo perusahaan. Karena kita sudah terlanjur nyatet sebagai penerimaan. Tapi ternyata uangnya nggak kita terima. Nggak bisa kita terima, otomatis harus dikeluarkan lagi dong saldonya. Gitu. Paham? Siapa yang belum paham, Cung? Kak, mohon diulangi karena tadi ketinggalan. Lagi di kamar mandi. Oke. Di kasus ini, bank itu mengembalikan cek kosong. Artinya kalau mengembalikan cek kosong, tadi analoginya adalah Nur Hafifah sebagai perusahaan, Jihan sebagai bank, kemudian Melisa sebagai pihak yang mempunyai utang ke Nur Hafifah, misal. Nah, Nur Hafifah itu sudah mencatat di tanggal 25 pas Melisa ngasih cek. Ibu Nur Hafifah, ini cek untuk pelunasan utang saya senilai $300. Udah diterima tuh sama Nur Hafifah itu di tanggal 25. Otomatis Nur Hafifah senang dapat pelunasan, pasti langsung nyatet di tanggal 25 tuh. Ada pemasukan $300 dari Melisa. Pas tanggal 31 mau dicairkan, ternyata ceknya kosong. Tanggal 25 udah nyatet. Maka pas tanggal 31 harus dikeluarkan lagi dari saldo ini $300. Karena apa? Karena uangnya nggak jadi kita terima. Seperti itu posisinya. Jadi ketika kita menerima cek kosong dan sudah diakui sebagai penerimaan, kalau ceknya nggak bisa dicairkan, harus dikurangi saldonya di saldo perusahaan. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Kak, izin tanya. Boleh. Tapi di luar rekonsiliasi, di luar ini, itu kan kalau kasusnya ini kan ternyata dikurangi karena cek kosong itu tadi ya kurang dananya dari ya sopo ikut senangnya. Nah itu tuh dari pihak perusahaannya nanti terus kelanjutannya gimana? Dimasukkan ke piutang apa gimana? Lanjutannya otomatis pasti dikonfirmasi lagi. Pertama dikonfirmasi bahwa ceknya tidak mencukupi dana. Yang kedua kita akan menambahkan lagi apa piutangnya dong. Tadi yang piutang siapa? Piutang Melisa kan awalnya sudah dilunasin tuh. Ya. Tapi ternyata pas sudah di akhir bulan nggak jadi pelunasannya karena uangnya nggak bisa ditarik. Saya konfirmasi dulu, Nur Hafifah konfirmasi dulu ke Melisa bahwa uangnya tidak cukup dana, ceknya tidak cukup dana. Selanjutnya, setelah melaporkan bank rekonsiliasi ini, pasti saldo piutang yang Melisa ditambahkan kembali. Seperti itu. Oh, oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Karena nggak mungkin dong Melisa udah ngasih cek kosong ke Nur Hafifah, tapi ya udah saya mah ikhlas. Ikhlas dilunasin aja kan nggak mungkin. Iya, makasih Gitu. Kak. Oke. Mau Ada tanya lagi? Boleh.
Oh, kita kan tadi fokusnya ke buku Ya. deposan ya, berarti ya. Kan tadi katanya dicairkan. Ya. Dicairkan itu dalam uang cash atau dia di bank gitu ya? Maksudnya uangnya dimasukin bank? Otomatis langsung ditambahkan ke rekening bank. Oh, Kalau jadi kita bukan pencairan bentuk cek. bukan ya? Enggak, Jadi tuh karena kan cek itu pasti nominalnya besar. Oh gitu. Oh iya. Oke. Makasih. Oke, sama-sama Kak. Lanjut lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak di poin ini? Boleh. Ya. Wah, Tadi seru kan banget. Seru banget kalau hitungan ya. Sok, silakan. kan sebelumnya udah ada yang nanya ini sih kan, tapi kuncinya masih sama, masih dikonfirmasi. Berarti kan piutangnya kita itu tidak jadi berkurang, alias yang punya utang ke kita itu tidak jadi bayar. Nah itu setelah dikonfirmasi kan kalau misalnya nggak dibayarkan pada saat itu juga gitu, itu gimana Kak? Nggak apa-apa, tetap piutang? Ya nggak apa-apa, tetap jadi piutang. Oh ya. Otomatis bakalan ditambah lagi ke saldo piutangnya Melisa. Kemudian yang kedua, ada perjanjian ulang lagi. Ini kapan mau bayarnya? Tanggal berapa? Kemudian misalkan, oh iya maaf saldonya nggak cukup, bla 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 bla. Nanti akan dicukupi. Kalau misalkan pada hari itu juga sudah bisa, berarti bisa dicairkan. Pada intinya, kita mempunyai batas waktu pencatatan. Batas waktu itu adalah akhir periode. Pada saat akhir periode itu kalau belum bisa direalisasikan, artinya ya udah pencatatannya sampai tanggal akhir bulan itu. Pada saat kita mencatat laporan keuangan. Kalau nanti kelanjutannya mau A, B, C, D, itu pasti ada tindak lanjut lagi selanjutnya. Gitu. Oh iya Kak. Terus Kak, kan sejauh ini ya tadi yang udah terakhir itu, ini karena adanya pencatatan penerimaan ataupun pengeluaran yang udah dicatat gitu, walaupun uangnya belum kita terima. Kalau yang dari materi sebelumnya itu masuknya ke yang konsep dasar akuntansi berdasarkan periode, berarti ini pakainya yang dasar akrual ya Kak ya? Iya, dasar akrual. Akuntansi sektor privat menggunakan dasar akrual, bukan dasar kas. Oh ya, itu kenapa ya Kak? Kalau dipikir-pikir kan dengan adanya dasar akrual ini bakalan jadi ribet gitu, banyak yang direkonsiliasi karena sudah dicatat ternyata ada masalah nanti di uangnya belum ada atau belum dicairkan sama orang itu, kenapa pakai akrual gitu? Karena seluruh transaksi harus dicatat. Contoh gini, akun yang akrual itu pendapatan diterima di muka. Kita ketika nerima uang dari orang dalam jumlah yang satu kali, misalkan, seharusnya misalkan ya, Melisa itu ibu kos, Rida itu yang mau ngekos. Melisa nerima uang dari Rida untuk 1 tahun, untuk kosan. Berarti kan bagi Melisa adalah pendapatan diterima di muka. Kalau Melisa nggak nyatet, nanti bisa lupa. Nanti tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya akrual itu, kalau secara pencatatan memang repot, tapi secara manfaat itu rinci. Jadi kita bukan berbicara kasnya saja, tetapi antara kita menerima kas atau mengeluarkan kas, dan kita memberikan feedback dan menerima feedback dari apa yang sudah kita bayar. Seperti itu. Jadi tidak tergantung pada kas kalau akrual basis. Ya, baik, udah kejawab Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ini masih banyak ini slide-nya. Baru 14. Kita lanjut dulu ya. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat itu bandingkan kita langkah keempat ya. Bandingkan memorandum debit dengan ayat-ayat jurnal yang mencatat pengeluaran kas. Kemudian kurangkan memorandum debit yang belum dicatat dari saldo kas menurut pembukuan deposan. Kemudian teliti kesalahan-kesalahan yang terdapat pada langkah-langkah di atas. Kita langsung aja ke sini lah biar jelas ya. Kalau teori itu kadang nggak kebayang. Total biaya administrasi bank sebesar $18. Nah, biaya administrasi bank di sini posisinya sudah dicatat di rekening koran, artinya bank sudah nyatet. Karena kan udah otomatis auto debit. Kalau di perusahaan kita taunya pas download mutasi laporan rekening koran. Maka karena biaya administrasi bank itu belum diakui sebagai pengeluaran di catatan kita perusahaan, artinya kita harus mencatat sebagai pengurang di mana? Di laporan deposan. Ini untuk biaya administrasi bank. Oke. Nah, sebelum terlanjur
selesai materinya, saya mau himbau. Teman-teman harus tahu ketika posisi A bertambah di mana, ketika posisi B berkurang di mana, karena itu yang menjadi acuan. Jenis transaksinya atau jenis kasusnya masih ini aja. Dari tadi nyatet nggak? Nyatet nggak? Tadi nyatet nggak? Materi yang sebelumnya? Nyatet, Kak. Cuman karena agak kecepatan jadi belum selesai udah ke bawah gitu. Oke, nanti dilihat lagi aja PowerPoint-nya ya. Maksudnya poin-poinnya aja setiap apa yang saya sampaikan itu kunci-kuncinya aja. Oke. Sekarang di sini lagi. Balik lagi. Administrasi bank itu adalah ketika ada transaksi pengurangan kas kita di rekening tabungan kita senilai $18, kemudian kita belum mencatat sebagai pengeluaran. Maka kita harus mencatat biaya admin itu di akhir periode pencatatan laporan rekonsiliasi kita sebagai pengurang bagi saldo ini. Gitu. Ketika ada biaya administrasi, pasti dikurang di buku deposan. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyain aja. Tapi kalau nggak ada, saya lanjut slide berikutnya. Lanjut. Oke. Di sini, cek nomor 879 sebesar $732,26 untuk pelunasan utang ke Taylor Co. di jurnal sebesar 723,26. Hati-hati, di sini ada kesalahan mencatat nominal. Cek sebesar 732,26. Tapi kita menjurnal pengeluaran tersebut sebesar 723,26. Di sini posisinya adalah pengeluaran. Kalau pengeluaran kita kurang mencatat, artinya harus dikeluarkan lagi. Contoh, saya analogikan lagi. Melisa sama Rida. Melisa mau bayar utang ke Rida 10.000. Oke. Melisa udah udah bayar utang ke Rida 10.000. Tapi akuntingnya Melisa malah nyatet utang yang sudah dibayar ke Rida cuman 1.000. Artinya di situ ada kekurangan mencatat. Satu poinnya ya, poin di soal ini adalah kurang catat. Kurang catat. Kemudian transaksinya adalah pengeluaran. Teknis pengerjaannya harus dikurangi di saldo buku deposan. Berarti kesimpulannya, ketika ada pengeluaran yang dicatatnya kurang, harus dikurangi lagi. Pengeluaran dicatat kurang, harus dikurangi lagi di kolom deposan. Oke, itu poinnya. Sekarang, nominal yang harus kita kurangi kan tanda tanya. Berapa yang harus dikurangi? Ya kan? Jawabannya, kita selisihkan. Kalau Melisa tadi bayarnya 10.000, tapi cuma dicatat 1.000, artinya kurangnya berapa? 9.000, Kak. Maka yang 9.000 itu harus dicatat di buku deposan senilai 9.000 sebagai pengurang. Kenapa? Karena uangnya sudah benar-benar berkurang, tapi di catatannya belum. Gitu. Paham? Paham? Paham, Kak. Yang lain? Paham, Kak. Yang lain? Paham, Paham. Ya, Kak. Oke, suaranya ada. Udah ngantuk belum? Lumayan, Belum. Kak. Capek tadi habis kerja. Dikit, Kak. Capek rekonsiliasi Bang cukup menguras pikiran ya.
Udah jam 9 juga. Pasti di WIT udah jam 11. Oke. Nih bentar lagi beres kok. Alah, masih lama gini kan, baru 17 lanjut. Lanjut ya, kita agak perquick. Nah, sekarang dari transaksi-transaksi yang belum selesai ya tadi teh. Ini nih, dari 732,26 ke 723,26, selisihnya berapa? $9. Maka kita harus mencatat $9 di sini sebagai pengurang. Ya. Pengurang bagi saldo deposan. Oke? Selanjutnya. Di sini saldo sudah disesuaikan. Dari semua transaksi, kita sudah mengetahui kesalahannya apa, yang ditambahnya berapa, di mana ditambah dan dikuranginya, kita sudah ketahui, dan kemudian tercipta saldo seimbang antara catatan menurut bank dan menurut deposan. Inilah goal orientasinya atau tujuan kita membuat rekonsiliasi bank itu adalah mencari saldo yang sama. Masalahnya ada pada saat akhir periode terjadi ketidakseimbangan saldo. Jadi masalahnya itu gara-garanya nggak seimbang saldo. Kalau di di jurnal umum, kalau nggak seimbang saldo, kita kan tetap cari juga. Nah, begitupun di kas. Kalau kas itu kalau jurnal umum itu secara umum keseluruhan, tapi kalau di rekonsiliasi bank kita nyari saldo kas aja. Gitu ya. Transaksi yang berhubungan sama kas. Oke, itulah materi untuk rekonsiliasi bank. Untuk tata cara penyusunannya, tapi belum jurnalnya. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu tidak? Kak, izin bertanya. Boleh. Kemarin kan waktu Zoom yang minggu lalu itu kita belajar materinya konsep dasar akuntansi, yang hari ini rekonsiliasi bank. Waktu di konsep dasar itu kan kita mengenal kayak transaksi, jurnal umum, buku besar gitu. Nah, Rida kira pertemuan kali ini tuh akan belajar jurnal umum gitu. Itu apakah akan nanti gitu atau gimana, Kak? Oke, akan dipelajari. Jadi kita tuh kan 2 hari ya. 1 hari untuk siklus akuntansi dan 1 hari untuk yang materi bonus akuntansi keuangan itu. Dan ini masuk ke materi akuntansi keuangan. Seperti itu jawabannya. Oh ya, baik. Makasih, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut dulu biar cepat selesai. Kasihan yang udah jam 11 di sana. Menyusun laporan resmi. Artinya kalau laporan resmi itu ini sudah menjadi saldo yang cocok ya. Seperti ini formatnya. Bisa atas bawah, bisa kiri kanan. Kalau tadi yang dicontoh di slide awal itu kiri kanan. Tapi kalau yang di sini adalah atas bawah. Sama aja, cuman beda kiri kanan dan atas kiri kanan dan atas bawah, gitu aja. Kemudian, ayat jurnal yang harus dibuat untuk pos-pos yang terdapat dalam sisi nasabah dari rekonsiliasi. Sebagai catatan lagi, kita membuat jurnal penyesuaian untuk kas ada pada nominal yang ada di sisi perusahaan, bukan yang ada di bank. Karena kita sebagai perusahaan yang mencari nominal kita. Nah, jurnalnya dari laporan ini, yang pertama, kas di debit, wesel tagih di kredit, piutang bunga di kredit. Ini untuk mencatat apa? Mencatat penerimaan wesel bank. Dari transaksi apa? Dari transaksi ini. Wesel nih. Ya, ketika ada wesel di rekonsiliasi bank, maka kita harus menjurnal seperti ini. Kasnya bertambah. Wesel tagih berkurang. Piutang bunga berkurang. Gitu. Karena apa? Karena kan kita menerima kas sebagai konversi dari piutang wesel atau wesel tagih. Ini jurnalnya. Nanti
Jurnalnya bisa dihafal aja karena masih ini aja. Beda sama jurnal umum tergantung transaksi ya. Nah, kemudian di sini ada untuk mencatat cek kosong, biaya admin, kemudian kesalahan dalam mencatat cek, itu disatukan. Karena sifatnya mengurangi kas. Jadi disatuin aja 3 akun. Piutang usaha 300 itu dari mana? Dari yang nih. Cek kosong $300 yang kita kembalikan lagi tadi. Karena udah ditambah di saldo kas ya, di saldo kas akhir periode. Tapi karena pas mau nyairin nggak jadi dapat uang, artinya harus kita keluarkan. Ini jurnalnya. Sebenarnya itu bisa piutang usaha pada kas, bisa beban administrasi rupa-rupa pada kas, bisa aja. Tapi untuk mengefektifkan space itu disatuin aja. Kenapa? Karena sama-sama mengurangi kas sifatnya. Kemudian ada beban administrasi rupa-rupa. Di sini beban administrasi itu untuk beban administrasi bank yang tadi mengurangi kas. Senilai $18. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha ini adalah untuk mencatat kesalahan yang tadi kita lakukan adalah kurang catat. Berarti kurang mengurangi saldo $9. Maka itu harus menjadi utang usahanya berkurang di debit, di kreditnya kas. Maka totalkan dari piutang usaha, beban administrasi sama utang usaha menjadi $327. Ini materi rekonsiliasi bank untuk tata cara penyusunan, tata cara analisis, dan tata cara penjurnalan sudah disampaikan. Boleh silakan untuk terakhir di malam ini. Kita buka tanya jawab lagi. Sok, boleh. Tapi jangan lama-lama, kasihan yang udah jam 11. Kak, ingin bertanya, Kak. Boleh. Mengapa harus dibuat jurnal penyesuaian setelah rekonsiliasi bank, Kak? Jawabannya, karena kita kan mencari saldo kas yang sebenarnya. Artinya, kalau kita mencari saldo kas yang sebenarnya, kita harus ketahui sebabnya apa. Nah, yang menyebabkan saldo kas tidak sesuai dengan catatan bank, berarti kan di situ ada kas nih. Kas ya. Ada kesalahan A, kesalahan B, C, D, E, F, G, sampai Z-nya. Kesalahan tersebut harus disesuaikan juga. Sehingga suatu akun yang berkaitan dengan transaksi kas, otomatis ketika kas nggak sesuai, pasti akun yang lainnya pun nggak sesuai. Maka kita harus mencari saldo yang sebenarnya. Itu fungsinya penyesuaian untuk kas atau rekonsiliasi bank pada kas. Seperti itu, Melisa. Kalau kita berbicara kenapa, jawabannya adalah untuk mencari saldo sebenarnya dari setiap akun yang harus disesuaikan pada transaksi rekonsiliasi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kak, boleh ke slide-nya lagi, Kak, maaf? Yang mana? Yang terakhir tadi coba, Kak. Yang ini? Yang ini? Nah, iya. Itu kan jurnal ya, Kak, ya, yang dibuat oleh perusahaan gitu. Nah, itu di slide 25 nih, ini kan jurnal. Terus di 24-nya, maksudnya di 25 dan slide 23 itu kan jurnal. Di slide 22 sama 24 itu kan data untuk kita bisa menjurnal. Itu kalau di perusahaan, bener nggak, Kak, ada datanya ditulis seperti itu gitu? Atau kita cuma berdasarkan bukti transaksi aja yang kayak berupa lembaran kwitansi atau faktur, nota, dan lain-lain? Benar tidak ada seperti ini? Jawabannya adalah benar. Untuk apa kita bikin rekonsiliasi kalau nggak ada laporan rekonsiliasi? Nah, ini itu adalah laporan rekonsiliasi. Maka dari laporan inilah kita harus menyusun jurnal. Jadi urutannya ini ya, tanpa lihat slide nih. Urutan masalah yang ada di rekonsiliasi. 1, masalahnya itu adalah ada pada ketidakseimbangan saldo antara catatan bank sama catatan perusahaan. Itu pucuk masalahnya. Kedua, kita ketika ada
ketika ada situasi seperti itu, kita diwajibkan untuk menyusun rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, tata cara penyusunannya seperti tadi. Kemudian yang terakhir, rekonsiliasi bank, ketika sudah kita cari kesalahannya, kita ketahui mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurang, maka kita harus susun laporan rekonsiliasi bank. Nah, laporan rekonsiliasi bank itu adalah yang tadi, yang ini. Nah, ini adalah bukan, ini mah jurnal. Nah, ini itu adalah laporan rekonsiliasi bank. Oke, setelah kita susun laporannya, kalau kita ibaratnya udah tahu bahan, tapi nggak kita olah, mau ngapain, gitu kan? Nah, sekarang kita udah tahu bahannya yang harus diolah nih, mana yang harus disesuaikan nih. Baru kita susun jurnal. Dan jurnal ini kan terjadi di jurnal penyesuaian ya, untuk rekonsiliasi bank itu. Maka ini akan diposting ke buku besar lagi. Kemudian nanti kita akan menyusun neraca saldo yang sebenarnya, atau neraca saldo setelah penyesuaian. Artinya kalau kita sudah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita akan bisa nyusun laporan keuangan. Seperti itu, Rida. Oh ya, Kak, dapat dipahami. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Boleh. Saya senang kalau kalian aktif tahu, berarti kayaknya setiap hari harus dikasih hitungan kayaknya ya. Kak, itu kan kan tadi itu jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita kan buat buku besar kan, Kak. Nah, buku besar itu berdasarkan jurnal penyesuaian itu, Kak. Ya, berdasarkan akun yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau misalkan akunnya udah ada di buku besar yang sebelumnya, kita nggak perlu buat lagi. Tapi kalau di jurnal penyesuaian ada akun baru yang terlibat, itu harus kita buat tabelnya. Seperti itu, Fitri ya. Bisa dipahami? Terjawab? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Minggu kemarin kan aku nggak masuk, Kak. Nah, ini aku mau tanya, jurnal itu ada berapa sih, Kak? Jurnal itu ada berapa? Nah. Oke, kita susun dari siklus akuntansi ya. Pertama, jurnal umum. Ini saya membicarakan siklus akuntansi, bukan jurnal ada berapa. Jurnal ada berapanya, kalian hitung sendiri aja. Siklus akuntansi, 1 jurnal umum. Ya. Kalau di perusahaan dagang ada jurnal khusus. Kemudian setelah itu ada buku besar. Kemudian ada neraca saldo. Lalu ada jurnal penyesuaian. Kemudian ada neraca lajur. Ada 5 laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya setelah laporan keuangan ada jurnal penutup. Terakhir ada jurnal pembalik. Tapi kalau untuk akhir siklus akuntansi adalah jurnal pembalik. Jurnal penutup. Ralat ya. Akhir dari tahapan siklus akuntansi adalah jurnal penutup. Jurnal pembalik itu adanya di awal periode selanjutnya. Bukan ikut ke siklus akuntansi yang sebelumnya. Tapi jurnal pembalik itu ada di awal periode selanjutnya. Untuk apa fungsinya? Nanti, belum sampai situ ya materinya. Jadi, ada berapa jurnal tadi yang sudah disebutkan? Udah banyak. Banyak. Oke. 3, 4, 5. Nah, berarti setiap ada apa-apa kita harus bikin jurnal penyesuaian juga ya, kayak selalu kayak gitu ya, Kak? Iya, betul. Kalau ada kesalahan, kalau nggak ada kesalahan nggak usah. Berarti jurnal yang sebelumnya nggak kepake? Bukan nggak kepake. Tapi semua jurnal itu kepake. Tapi berdasarkan fungsinya masing-masing gitu. Jurnal umum untuk mencatat transaksi, buku besar untuk mencatat saldo akhir nantinya yang akan disusun ke neraca saldo dan selanjutnya. Jadi jurnal ada berapa? 3. Apa aja? 7, 4, 5, 60 banyaknya gitu. Ayo. Berapa sih? 3. Saya itu banyak.
Jurnal apa aja? 3, jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, 5 ah. Pembalik 5 ya. Banyaknya. umum penyesuaian. Oke. Ada seru banget malam ini ya. Kayaknya kalian tuh lebih aktif dikasih hitungan, heran. Kalau dikasih teori, diam aja. Karena nggak kebayang mungkin ya. Oke. Kebanyakan bingung, Kak. Kebanyakan bingung. Jadi emang akuntansi tuh kayak gitu sih. Boleh, silakan. Kertas kerja sama neraca lajur sama? Sama. Oh, sama. Sama. Kertas kerja, neraca lajur, worksheet, itu masih itu aja. Oh, sama gitu. Beda Iya. nama. Iya, beda nama. Kayak misalkan aktiva, harta, sama aset, itu masih itu aja. Itu tadi neraca percobaan sama neraca saldo ya sama gitu. Neraca saldo. Aslinya itu neraca saldo, cuman neraca saldo awal atau percobaan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Oh, gimana sih urutan kemarin lupa sih. Ya, udah deh. Neraca percobaan. Oke, saya baca dulu yang di chat ya. Kalau catatan atas laporan keuangan itu sama kayak laporan audit, betul. Kemudian kayak izin bertanya materi sama video Zoom-nya nanti bisa langsung di-up nggak? Kayaknya besok deh. Sekarang udah kemalaman. Waktunya istirahat ya. Besok saya up. Kemudian materinya saya kirim. Kayak izin bertanya apa lagi nih? Kak, berarti jurnal penyesuaian ya? Iya, jurnal penyesuaian untuk yang materi ini. Tapi untuk kas. Kemudian kamu tadi seperti nota tidak? Nota beda lagi. Kalau nota itu untuk transaksi keluar masuknya barang. Nota kontan, nota debit, nota kredit. Kemudian kalau di akuntansi sebenarnya hanya ada nota kredit. Nggak ada nota debit. Cuman yang namanya nota kredit itu kan untuk transaksi retur penjualan. Tapi kalau kita yang menerima nota kredit, berarti itu sebagai nota debit. Artinya kita yang melakukan retur pembelian. Itu aja. Kemudian kalau misalkan untuk transaksi jual beli, kalau di akuntansi namanya faktur, bukan nota. Kalau kita kan orang yang awam akuntansi, pasti nyebutnya semua bukti transaksi disebut nota. Pasti kayak gitu. Padahal, padahal apalagi kalau orang tua kita ya, struk katanya, struk pembayaran, struk pembelian gitu. Ya itulah. Dari generasi ke generasi kita kan harus tahu istilah-istilah akuntansi ya. Itu yang lainnya nggak ada lagi. Koneksi buruk. Oke. Udah nggak ada lagi yang ditanyain? Sudah cukup semua? Kak, mau nanya, Kak. Masih boleh, silakan. Itu boleh lihat jurnal yang rekonsiliasi banknya nggak, Kak? Jurnal? Jurnal apa ya? Jurnal umumnya. Jurnal penyesuaian. Iya, penyesuaian. Itu tanggal 30 piutang usaha itu tanggal 30, Kak. 31 ini teh. 31 guys. Ya boleh 30, boleh 31 tergantung kita menyesuaikan tanggal berapa. Ini tipe-tipe. Oh gitu ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, udah? Udah, Kak. Coba tadi kita cek suara. Nah, sekarang kita terakhir cek suara. Ada yang udah tidur belum ya? Semuanya masih? Belum. Oke. Baik. Kalau seperti itu berarti alhamdulillah untuk pertemuan malam ini sudah selesai. Materi, kemudian tanya jawab, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Nanti teman-teman bisa, nanti saya share latihannya, kemudian kita akan bahas juga tata cara penyusunannya. Kan biasanya kalau misalkan baru nerima teori, oh iya saya paham, full senyum gitu kalau pas nerima materi. Tapi pas ngerjain, langsung ngerengut gitu. Ini gimana? Pasti kayak gitu, karena saya pun ngalamin. Nah, nanti materi, kemudian record sama soal latihannya akan saya kirimkan besok insya Allah. Kemudian untuk pembahasan rekonsiliasi bank, untuk latihan teman-teman semua, kita akan bahas pada hari Minggu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas antusiasnya. Jangan sampai lupa untuk selalu semangat buat belajar akuntansi. Jangan nyerah ketika kita nggak bisa. Tapi harus nyerah ketika udah
nggak bisa banget. Nggak, Deng. Harus tetap semangat. Kalau kita punya tujuan, kita punya goal orientasi belajar itu pasti semangat. Ya, jangan patah semangat, pokoknya semua pasti bisa. Alhamdulillah sudah selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Malam, terima kasih lagi. Ya, sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Ya. Materinya sangat menyenangkan. Iya, siap. Dadah.